Pengertian dari mesin bubut adalah alat mesin yang mengeluarkan material yang tidak diinginkan dari benda kerja yang berputar berupa chips dengan bantuan alat yang menembus benda kerja dan dapat digerakkan jauh ke dalam benda kerja. Mesin bubut adalah salah satu peralatan mesin yang paling serbaguna dan banyak digunakan di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan panjang umur pada kita semua. Perkenalkan, nama saya Iqrarul Adam dengan nomor registrasi 5315145501. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin 2014. Saya mengangkat skripsi dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video pada Teori Teknik Pemesinan Bubut Sekolah Menengah Kejuruan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja. Kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi atau sejajar. Materi selanjutnya yang kedua adalah fungsi dari mesin bubut. Fungsi mesin bubut ini adalah untuk memotong atau menghilangkan sebagian benda kerja. Lalu yang kedua adalah untuk membuat benda-benda berpenampang silindris. Selanjutnya materi yang ketiga adalah bagian-bagian dari mesin bubut. Bagian-bagian mesin bubut ini ada headstock, eretan, toolpost, dan lain-lain. Berikut adalah bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama adalah kepala tetap. Kepala tetap ini berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya cekam, kolet, senter tetap atau plat pembawa rata, dan plat pembawa berekor. Selanjutnya adalah kepala lepas. Kepala lepas ini letaknya di sebelah kanan dan dipasang di atas alas atau meja mesin. Berguna sebagai tempat untuk pemasangan senter yang digunakan sebagai penumpu ujung benda kerja dan sebagai tempat atau dudukan penjepit mata bor pada saat melakukan pengeboran. Selanjutnya adalah meja mesin bubut. Alas atau meja mesin bubut digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, dan sekaligus sebagai tumpuan gaya pemakan pada waktu pembubutan. Selanjutnya, eretan. Eretan terdiri dari 3 bagian elemen, diantaranya yang pertama adalah eretan memanjang atau eretan alas. Lalu yang kedua adalah eretan melintang. Dan yang ketiga adalah eretan atas atau eretan kombinasi. Selanjutnya adalah poros transportir dan poros pembawa. Yang pertama adalah poros transportir. Poros transportir adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth atau metrik, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Kisaran ulir transportirnya antara dari 6-8 mm. Selanjutnya yang kedua adalah poros pembawa. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis.
yang akan digunakan dalam mengatur tuas atau handle pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut agar mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya adalah pemegang pahat atau toolpost. Toolpost merupakan alat yang terpasang pada mesin bubut dan digunakan untuk memegang pahat bubut. Ada macam-macam toolpost, yakni yang pertama adalah toolpost standar, lalu yang kedua adalah quick crank toolpost, dan yang ketiga adalah radius turner toolpost. Cekam atau cuk merupakan perlengkapan mesin bubut yang digunakan untuk memegang benda kerja. Pada pemakaiannya, cekam dipasang pada spindle mesin yang terdapat pada kepala tetap. Selanjutnya adalah bore center. Bore center adalah alat potong yang terdapat pada mesin bubut yang mempunyai fungsi untuk membuat sebuah lubang senter di ujung benda dengan tujuan ketika dilakukan pembubutan, benda tersebut tetap dalam keadaan senter. Untuk perlengkapan mesin bubut, selanjutnya adalah yang pertama pahat. Pahat bubut adalah salah satu alat potong yang sangat penting dan diperlukan dalam melakukan pembubutan. Dengan pahat bubut yang beraneka ragam, berbagai bentuk atau kerja dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pembubutan. Selanjutnya adalah bore center. Bore center adalah alat potong yang terdapat pada mesin bubut yang mempunyai fungsi untuk membuat sebuah lubang senter di ujung benda dengan tujuan ketika dilakukan pembubutan, benda tersebut tetap dalam keadaan senter. Selanjutnya adalah kunci L atau kunci segi 6. Kunci L ini fungsinya untuk melepaskan atau mengencangkan baut yang kepalanya menjorok ke dalam, biasanya berbentuk segi 6 atau bintang. Selanjutnya adalah mistar gulung. Mistar gulung adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda kerja yang sangat besar atau panjang. Mistar gulung memiliki tingkat ketelitian 0,5 mm. Selanjutnya adalah kuas. Kuas adalah salah satu alat yang digunakan untuk membersihkan serpian yang dihasilkan dari pembubutan. Selanjutnya adalah malulir. Malulir ini gunanya untuk mengukur atau memeriksa ulir. Alat ini terbuat dari bahan baja plat. Satu set malulir terdiri dari beberapa buah mal. Mal ini ada yang terdiri hanya satu macam ulir saja, misalnya Whitworth, dan ada pula yang terdiri dari dua macam ulir, yaitu ulir Whitworth dan ulir metrik. Selanjutnya adalah kunci pas. Kunci pas ini digunakan untuk mengencangkan dan melepaskan baut dan mur yang tidak terlalu kuat momen mengencangkannya, atau kepala baut dan mur yang telah dilonggarkan dengan kunci ring. Selanjutnya adalah mata bor. Mata bor adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat dan memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Dalam membuat atau memperbesar diameter lubang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tergantung dari diameter mata bor yang digunakan. Selanjutnya adalah alat bantu kerja. Yang pertama adalah jangka sorong. Jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian 0,1 mm. Lalu yang kedua adalah rahang tetap dan rahang geser atas untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil, misalnya cincin, pipa, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah tangkai ukur di bagian bawah untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang kecil. Lalu yang keempat adalah untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Selanjutnya adalah offset micrometer. Offset micrometer adalah alat ukur presisi untuk mengukur diameter luar. Alat ini memiliki ketelitian daripada vernier. Kaliper dapat mengukur sampai ketelitian 0,01 mm. Selanjutnya adalah inset micrometer. Inset micrometer ini
Salah satu dari jenis alat ukur mikrometer yakni inset mikrometer merupakan alat ukur untuk digunakan mengukur diameter dalam dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Ada beberapa tipe inset mikrometer, diantaranya yaitu tipe small inset diameter mikrometer dan large inset diameter mikrometer. Selanjutnya adalah dial indikator. Dial indikator atau yang sering disebut dengan dial gauge ialah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa kerataan atau kesejajaran pada sebuah benda kerja dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Selanjutnya, materi yang keenam adalah dimensi mesin bubut. Jenis mesin bubut ini dapat dibedakan berdasarkan dimensi dan prinsip kerjanya. Berdasarkan dimensinya, mesin bubut ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah mesin bubut ringan. Mesin bubut ini hanya digunakan untuk suatu pekerjaan ringan, misalnya untuk memotong benda kecil dan keperluan rumah tangga. Selanjutnya yang kedua adalah mesin bubut sedang. Mesin ini jauh lebih besar dari mesin bubut ringan. Mesin ini juga dilengkapi dengan konstruksi yang lebih kompleks dan detail. Selanjutnya materi mesin bubut yang ketiga adalah mesin bubut standar. Mesin ini mempunyai ukuran dan berat yang lebih daripada portable dan medium lead. Konstruksi dari mesin ini juga jauh lebih kompleks. Selanjutnya yang keempat adalah mesin bubut meja panjang. Jenis mesin ini merupakan mesin bubut yang paling besar di antara mesin bubut lainnya. Bahkan pada mesin ini dilengkapi dengan roda gigi dan tingkat kecepatan juga sangat maksimal. Selanjutnya adalah contoh video pembubutan. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.